Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam, ja'alahu kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fi halakil zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khamrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah asli kaum wabib, ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin setiap Ahad al-Muslim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa serta istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau yang dengan sebab ini kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada malam ini terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Ahad yang lalu kita sudah buka berdasarkan keterangan dalam kitab Tafsir Jalalain. Maka pada malam ini kita buka di Tafsir Ibnu Katsir. Kita akan lihat nanti beberapa perbedaan penjelasan ulama, keterangan yang berbeda tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatan malam ini malam 27 Rajab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, berbeda dengan tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir ini lebih luas penjelasannya.
lebih panjang, lebih banyak, dan dicantumkan hadis yang lengkap dengan sanad-sanadnya. Mungkin hanya waktu setengah jam ke depan gak cukup kalau kita baca semua, tapi kita akan ambil beberapa bagian saja untuk menguatkan penjelasan kita pada ahad yang lalu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebagaimana dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan juga tentang makna kalimat subhana di awal ayat ini. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sedikit bahasa dan redaksi yang berbeda, bahwa Al-Imam Ibnu Katsir menambahkan, mengapa ayat ini dimulai dengan kalimat subhana, itu maha suci Allah. Disebabkan di dalam ayat ini terjadi satu peristiwa yang sangat hebat, kejadian yang sangat agung, yang mulia, yang luar biasa, sehingga Allah memulai ayat ini dengan kalimat subhana. Betapa agungnya, betapa tingginya peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Maka kita pun setiap kali melihat kejadian peristiwa yang hebat yang menunjukkan keagungan Allah, kita disunahkan membaca kalimat subhanallah. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin mengabadikan peristiwa ini dalam suratnya ini dengan menggunakan mengawali kalimat subhana atau kalimat tasbih di dalam ayat ini. Jadi betapa hebatnya dan betapa agungnya peristiwa Isra dan Mi'raj yang hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Lailan, ya. Lailan itu sebagian sedikit daripada waktu malam yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan perintah wahyu menjalankan sholat 5 waktu bagi kita, bagi umatnya. Nah, jamaah sekalian, di dalam kitab ini Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan, menambahkan, fa'ata 'ala qaumin yajra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana. Kemudian sampailah Nabi kita Muhammad SAW atau beliau melihat ada satu kaum yajra'una fi yaumin wa yansuduna fi yaumin, yang mana kaum itu sedang menanam, ya, menanam satu pohon. Yasuduna fi yaumin, dan pohon itu begitu ditanam langsung tumbuh dan berbuah hari itu juga. Ditanam benihnya, tumbuh berbuah. Ditanam lagi, tumbuh pohon berbuah lagi. Gak nunggu lama-lama. Ditanam detik itu, hari itu langsung ada buahnya. Kemudian Nabi takjub, Nabi kaget melihat pemandangan ini. Kemudian beliau menanyakan kepada malaikat, ya Jibril, ma hadza? Ya Jibril, ini
pemandangan apa nih? Ini kok ada satu kaum yang menanam benih langsung tumbuh, berbuah, dipetik, dipanen, ditanam lagi, tumbuh, ada buahnya lagi, dipetik lagi, dipanen lagi, begitu seterusnya. Apa jawab malaikat Jibril? Qala haula'il mujahiduna fi sabilillah. Ya Muhammad, itu adalah contoh tamsil umatmu di dunia yang mereka sebagai mujahid di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, mensiarkan agama Allah, itu diumpamakan, ditamsilkan bagikan orang yang menanam benih langsung tumbuh dan berbuah. Terutama adalah berjuang dengan harta yang dia miliki. Orang yang berinfak, bersedekah untuk di jalan Allah itu nggak pakai nunggu lama. Ya, itu ditanam, kita infakkan harta kita, itu langsung pahalanya bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tudha'afu lahumul hasanah bi sab'i mi'ati di'afin. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kebaikan buat mereka sampai dengan 700 kali lipat. Nah, ini jamaah sekalian. Ini satu penjelasan yang sangat kuat buat kita tentang pahala sedekah yang kita infakkan di jalan Allah. Itu lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat pahala. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan kata Allah, apapun yang kita infakkan ya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Enggak ada yang sia-sia, semua akan Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Maha sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, itu jamaah sekalian yang Nabi lihat pertama kali, di antaranya adalah beliau melihat satu kaum yang menanam benih, ya langsung berbuah, dipetik, berbuah lagi, tidak ada jeda sedikit pun. Itulah perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa ata ala qaumin turdafu rusuhum bisakhr. Coba tulisannya. Kullama rudihat adat kama kanat. La yufattaru anhum min zalika syai'. Wa qala ma haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubati. Kemudian Nabi sampai dan melihat kepada satu kaum yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Itu kaum lagi dipukulin kepalanya, digedingin kepalanya. Begitu digedik, dipukul hancur, kemudian sembuh lagi. Digedik lagi, hancur lagi, dipukul lagi, begitu seterusnya. La yufattaru anhum, tidak ada jeda sedikit pun. Ya, enggak ada istirahatnya tuh, digedingin, dipukulin, hancur, digedingin, dipukulin. Begitu seterusnya. Nabi nanya kepada malaikat, "Ya Jibril, man haula'i?" Siapakah mereka itu ya Jibril? Begitu sadisnya, begitu pedihnya azab buat mereka. Apa jawab Jibril? Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubati. Ya Muhammad, itu adalah contoh umatmu yang diazab oleh Allah disebabkan di dunianya mereka kepalanya berat kalau diajak buat sembahyang. Kepalanya berat buat diajak buat ibadah. Kepalanya berat buat diajak sholat jamaah di masjid untuk menjalankan sholat. Maka nanti di akhirat mendapatkan azab oleh Allah, digigit kepala kita. Ya.
Digedikin kepala kita, sembuh lagi, gedik lagi, pulih lagi, sembuh lagi, begitu seterusnya. Akibat apa? Di dunianya kita malas kalau buat ibadah. Ini pala kayak berat buat bangun kalau buat ajak ibadah. Ya, mata ngantuk, ya kan? Tapi kalau buat yang sifatnya hiburan, jalan sono jalan sini, mata bawahnya melek. Ya kebalikannya. Nah ini, ya mudah-mudahan kita ya tidak tergolong ke dalam yang disebutkan dalam keterangan ini. Orang yang malas menjalankan ibadah, menjalankan sholat 5 waktu, ya disebabkan palanya ini seakan-akan ada beban, ada yang gantungin pala kita. Summa ata ala qaumin. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanannya, sampailah beliau kepada satu kaum. Ala iqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un. Kaum itu dicambuk, ya, di belakangnya dicambuk, di depannya dicambuk. Yusrahuna kama tusrahul ibilu wal ghanamu. Itu kaum, ya, digembala sebagaimana digembalanya onta dan kambing. Dicabukin, disabetin tuh kayak kambing lagi diangon gitu. Kami kalau lagi diangon kan kalau jalannya belok sabet sama yang punya kambing. Ya, itu yang dilihat Nabi itu. Wa yakuluna dari'a wa zakum wa radfa jahannama wa hijarataha. Ya, disabetin, dicambukin seperti kambing dan onta yang sedang digembala, dan mereka makan, ya, makan zakum, buah-buahan yang ada di neraka itu, dan juga memakan batu-batuan jahanam, ya, wa hijaratuha, ya, batu-batuan jahanam itu dimakanin tuh sama kaum itu. Ya kalau kambing sambil jalan di lapangan sambil makan, ya, sambil disabetin. Nah kemudian Nabi nanya malaikat, qala ma haula ya Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Qala haula illadzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Itulah umat Muhammad yang di dunianya kagak mau sedekah. Tuh. Pelit, ya, bakhil, medit. Itu orang yang pelit di dunia nggak mau sedekah, nanti di akhirat bagaikan kambing yang digembala, disabetin sambil makanin bahan bakarnya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Inilah jamaah sekalian, maka pentingnya kita melaksanakan perintah Allah yaitu sedekah. Ya, untuk menyelamatkan harta kita, membersihkan harta kita, dan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita, ya, tergolong dalam orang yang bakhil, yang pelit. Ini kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang celaan orang yang bakhil. Ya, silakan Pak Haji. Salam. beliau dipanggil Allah dan mungkin teman-teman juga, kunci apa kehidupan saya ini yang diberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Haji? Kuncinya apa? Kunci hidup saya ini sebelum dipanggil oleh Allah, apa kunci saya yang dibilang anak yang baik? Kasih komentar. Ya, baik, makasih Pak Haji Samit atas pertanyaannya orang tua kita. Kuncinya apa gitu ya? Ya, supaya hidup kita menjadi baik. Dalam Al-Quran itu surat apa sih? Ya, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang ngelakuin amal baik, amal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan iman kepada Allah, pasti akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, ada fa ada nun tasdid, itu maknanya untuk takkid, penguatan. Depan tengah ada harfu takkid, ya, huruf untuk menguatkan. Artinya apa? Pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik, yang enak kalau kita melakukan amal soleh. Mau laki-laki perempuan, amal soleh tentu luas ya. Amal kebaikan, kebaikan secara individu, kebaikan kepada masyarakat, tetangga dan sebagainya. Dalam sudut pandang yang luas, banyak kebaikan kita lakukan. Bukan cuma ibadah, bukan cuma ibadah mahdoh ya, bukan cuma ibadah yang kayak sholat, sedekah, tapi ibadah sosial juga penting. Ya, ibadah sosial, menjaga lingkungan, kebersihan dan sebagainya. Apapun yang sifatnya kebaikan yang kita lakukan dalam keadaan iman kepada Allah, maka janji Allah adalah akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, ini ulama mentafsirkan kehidupan yang baik ini adalah di dunia dengan banyaknya rezeki yang halal. Kalau kita amal soleh, beriman pada Allah, Allah jamin rezeki kita. Ya, rezeki yang halal. Syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Insyaallah. Coba dia. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan lagi jamaah sekalian. Kemudian summa ata'ala qaumin. Kemudian sampailah Nabi kita Muhammad SAW kepada satu kaum. Baina aidihim lahmun nadijun fi qidrin wa lahmun akhar ni'un fi qadrin khabisin. Faja'alu yakuluna minan ni'il khabisi wa yad'una nadihat thayyibah. Faqala ma haula ya Jibril? Faqala hadha ar-rajulu min ummatika takunu indahul mar'atul halalu thayyibu fayati imra'atan khabisatan fayabitu indaha hatta yusbiha wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan thayyiban fatati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta yusbiha hatta tusbiha. Jadi jamaah sekalian, Nabi sampai kepada satu kaum. Kaum itu di depan mereka ada satu panci, ya, satu wadah, dan ada daging di dalam panci itu. Ada daging yang enak, ya, yang wangi di sebuah panci, dan di sebelahnya ada panci yang lain, dan ada daging yang tidak enak, daging bangkai, busuk, gak enak baunya. Fajalu yakuluna minan ni'il khabis. Tetapi kaum ini malah makan makanan yang ada di panci yang daging bangkai. Padahal depan matanya ada daging yang enak, yang wangi, masih ngebul-ngebul. Ya, tapi yang dimakan malah daging yang bangkai. Nabi kaget. Ya Jibril, man haula, siapakah mereka itu? Kenapa mereka makan daging bangkai? Padahal di depannya ada daging yang wangi. Apa jawab Jibril alaihissalam? Hadzal rajul min ummatika ya Muhammad, ini adalah contoh umatmu, seorang laki-laki umatmu yang dia punya istri yang halal, istri yang sah, yang halal, yang baik, tapi dia malah mendatangi perempuan yang tidak halal. Ya, di rumahnya ada bininya yang halal,
yang baik di kantornya punya yang lain gitu. Ini sama aja diumpamakan bagaikan makan daging bangkai. Banyak yang begitu Pak Haji ya. Masya Allah. Di dunia ini, apa di kota-kota metropolitan itu bukan satu hal yang aneh. Ya. Banyak laki-laki yang lebih lama ketemu teman kerja dibandingkan ketemu istrinya. Ketemu teman kerja dari pagi sampai malam kadang-kadang lembur. Ketemu bini sejam 2 jam istirahat, besok berangkat lagi. Itu yang menjadi peluang banyak terjadinya perselingkuhan. Maka diumpamakan oleh Allah dalam keterangan di sini bagaikan orang yang makan daging bangkai. Bahkan daging bangkai dijualin. Ya, ada kan sekarang tuh yang 80 juta ada harga. Yang 40 juta, yang 5 juta. Ya. Ada yang kelas goceng dapat ada. Itu pangkalan 12. Itu yang malam-malam pada kelayaban di lampu merah ya. Di stasiun kereta api, terminal. Udah om, cobaan gitu ya. Itu daging bangkai dijual-jualin. Dan anehnya banyak yang beli itu. Banyak yang mau juga. Bahkan ketagihan. Padahal di rumahnya ada bini yang halal, yang sah, yang dia kalau dia datengin tuh bininya dapat pahala sedekah, pahala jihad. Tapi malah dia pilih makan daging bangkai. Na'udzubillah. Nah ini ironisnya yang membahayakan itu ya. Bahkan kadang-kadang diproduksi, disponsori, didukung melalui media-media. Ini Masya Allah ya. Nah ini jamaah sekalian, itu salah satu pemandangan yang sangat ya menjijikan yang Nabi lihat. Ada orang yang di depannya ada daging yang enak, dia malah makan daging bangkai. Alhamdulillah. Dan sebaliknya, wal mar'atu taqumu fi min indir zaujiha halalan thayyibah. Ada juga perempuan yang dia punya suami yang halal, yang baik, yang sah, tapi dia malah milih laki-laki yang tidak baik, yang bukan suaminya. Sama itu perempuan makan daging bangkai. Ya. Inilah cobaan dalam kehidupan dunia, ujian keimanan kita untuk menjaga bagaimana pasangan kita tetap setia menjaga keimanan dimanapun dan kapanpun. Qala summa ata ala khashabatin ala tariq la yamurru biha thawbun illa syaqqathu wala syai'un illa kharaqathu. Kemudian sampailah Nabi kita melihat ada sebuah batang kayu di tengah jalan. Ada batang kayu malang di tengah jalan. Tidaklah lewat jalan itu, kalau kita pakai pakaian akan bolong, akan robek pakaian kita. Nabi nanya, "Ma hadza ya Jibril?" "Hadza mislu aqwamin min ummatik." Ini adalah contoh umatmu yaquduna ala tariq yaqta'unahu. Orang yang suka duduk di pinggir jalan, nggak ada kepentingan, nongkrong pinggir jalan. Banyak hati-hati nih, biasanya anak muda, ya pinggir jalan, gerombol, kumpul, ya. Tuh, nggak ada kepentingan yang manfaat, kumpul-kumpul aja gitu anak muda, main gitar pinggir jalan. Nah itu
diumpamakan bagaikan sebuah kayu di tengah jalan yang akan merobek pakaian kain yang melewatinya. Pakaian anak muda hati-hati, ya sembarangan duduk di pinggir jalan. Kadang-kadang ada cewek cakep digodain, ya, ada cewek lewat disiulin. Nah ini, kadang ketemu lagi sama gerombolan anak muda lain tuh, ejek-ejekan, hina-hinaan, akhirnya apa? Berantem, tawuran, dendam, pulang lagi ngambil golok, ngambil celurit. Waduh, masya Allah. Ini awalnya itu duduk-duduk pinggir jalan yang tidak manfaat, maka menimbulkan mudarat, bahaya. Summa ata'ala rajulin. Kemudian Nabi lanjutkan, berjumpa melihat seorang laki-laki qad jama'a khuzmata hatabin. Itu laki-laki lagi ngikat kayu. Ya, khuzmatin hatabin azimatin. Ada ikatan yang sangat besar, ikatan kayu. La yastati'u hamlaha, tapi laki-laki enggak sanggup mengangkat kayu itu. Wa huwa yazidu 'alaiha, tapi malah ditambahin lagi. Ya, ada orang ikat kayu, diikat gede ikatannya, ditambahin lagi. Dia pengen angkat, enggak kuat, tapi malah ditambahin lagi. Diangkat lagi enggak kuat, malah ditambahin lagi. Nabi nanya, "Ya Muhammad, ya Jibril, man haulai, siapakah laki-laki ini? Kenapa dia ada kayu udah nggak kuat malah tambah-tambahin lagi sama dia, bukan malah dikurangin?" Maka apa jawab malaikat Jibril? Hadza rajulu yakunu alaihi amanatin nas la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu ayyahmila 'alaiha. Ini adalah contoh seorang di antara umatmu yang Muhammad yang dia mendapatkan amanat dari manusia. Mendapatkan amanat, kepercayaan, dia nggak sanggup tapi dipaksain. Tuh. Ada orang nggak mampu megang amanat tapi dipaksain untuk mampu. Padahal nggak kuat ya. Sampai bohong-bohong, sampai nipu-nipu, ya, sampai memaksakan peraturan kebijakan yang ya, tidak adil dan sebagainya. Ini bagaikan orang yang ngangkat kayu dia nggak sanggup tapi malah ditambahin lagi. Tuh. Banyak kita lihat ya, orang dapat amanat, pangkat, jabatan, dia tahu dia nggak sanggup, dia nggak mampu, tapi disengajain, ya, dia jalanin tuh amanat, padahal nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas yang kalian pimpin. Bagi jamaah sekalian, masih banyak sebetulnya. Ada 2 halaman lebih. Tapi memang menyikat waktu yang ya sedikit. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaat buat kita semua dan dapat kita mengambil pelajaran hikmah daripada peristiwa yang kita sampaikan. Beberapa contoh azab umat Nabi Muhammad yang melakukan hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa taqwa jamina bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.